Halo teman-teman, pernah gak sih kalian belanja barang dari luar negeri karena harganya lebih murah? Misal beli baju, sepatu, skincare, atau aksesoris dari marketplace luar negeri. Setelah melakukan pembayaran, semuanya terlihat biasa aja. Tapi ketika barangnya udah sampai di Indonesia, ternyata ada biaya tambahan yang harus dibayar sebelum paket bisa diterima. Hal ini sering membuat pembeli bertanya, kenapa harus bayar lagi? Bukannya barang sudah dibayar saat check out. Sebenarnya biaya tambahan tersebut bukanlah pungutan sembarangan. Biaya itu merupakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI yang telah diatur oleh pemerintah. Lalu, mengapa pemerintah mengenakan pajak barang yang kita beli dari luar negeri? Yuk kita bahas bersama. Apa itu pajak barang impor? Jadi, barang impor adalah barang yang berasal dari luar negeri dan masuk ke wilayah Indonesia. Setiap barang yang masuk akan melalui pemeriksaan oleh bea cukai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, barang tersebut juga bisa dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi, tujuan pemerintah bukan hanya menarik pajak, tetapi juga mengatur barang yang masuk ke Indonesia agar tetap aman, ilegal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, mengapa barang impor dikenakan pajak? Jadi, alasan yang pertama adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Produsen di luar negeri seringkali mampu memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga biaya produksinya lebih murah. Akibatnya, harga jual barang mereka juga bisa lebih rendah. Sementara itu, banyak UMKM dan pengrajin di Indonesia yang memproduksi barang dalam jumlah lebih sedikit, sehingga biaya produksinya jauh lebih tinggi. Jika barang impor masuk tanpa dikenakan pajak, masyarakat cenderung lebih memilih barang impor karena lebih murah. Akibatnya, produk lokal akan semakin sulit bersaing dan penjualan UMKM dapat menurun, bahkan berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu, pajak impor diterapkan agar persaingan antara produk lokal dan produk luar negeri bisa menjadi lebih adil. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah sebagai sumber penerimaan negara. Setiap bea masuk dan pajak yang dibayarkan atas barang impor akan masuk ke kas negara. Kemudian, dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan, transportasi umum, hingga pelayanan publik lainnya. Artinya, ketika kita membayar pajak impor, kita juga ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak barang impor, serta dua alasan utama mengapa pemerintah mengenakan pajak tersebut. Namun, alasan penerapan pajak impor tidak hanya sampai di situ. Masih ada satu alasan penting lainnya yang berkaitan dengan keamanan barang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana aturan pajak agar tidak salah paham saat berbelanja dari luar negeri. Selanjutnya, mari kita lanjut pembahasan berikutnya. Berikutnya, yang ketiga, ada pengendalian dan pengawasan barang impor. Selain untuk melindungi industri dalam negeri dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara, pajak impor juga berperan dalam mengawasi barang yang masuk ke Indonesia. Melalui bea cukai, pemerintah memastikan bahwa barang yang masuk itu merupakan barang yang legal, aman digunakan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang ilegal, barang berbahaya, maupun barang palsu yang dapat merugikan masyarakat. Jadi, tugas bea cukai itu bukan hanya memungut bea masuk dan pajak, tetapi juga memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia aman serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana aturan pajak barang impor yang berlaku saat ini? Untuk barang kiriman dengan nilai sampai USD 3, barang tersebut itu dibebaskan dari bea masuk. Namun, barang tersebut tetap dikenakan PPN efektif sebesar 11%. Sementara itu, untuk barang kiriman dengan nilai di atas USD 3 sampai 1.500, itu dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan PPN tarif efektif sebesar 11%.
Ada beberapa jenis barang yang memang dikenakan tarif khusus seperti tas, pakaian, sepatu, kosmetik, dan jam tangan. Tarif tersebut dibuat lebih tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri agar produk lokal tetap mampu bersaing dengan produk impor. Kalau kita lihat sekarang, belanja dari luar negeri memang semakin mudah. Hanya dengan menggunakan ponsel, kita sudah bisa membeli berbagai macam produk dari negara lain melalui marketplace internasional. Pilihannya juga sangat beragam, mulai dari pakaian, skincare, aksesoris, sampai barang elektronik. Tidak sedikit orang yang tertarik karena harga yang ditawarkan itu terlihat lebih murah. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli, kita juga perlu memperhatikan biaya lain yang mungkin akan dikenakan. Jangan sampai kita hanya melihat harga barangnya saja, tetapi lupa memperhitungkan biaya masuk dan pajaknya. Akibatnya, saat barang tiba di Indonesia, justru muncul biaya tambahan yang sebelumnya tidak kita perkirakan. Mungkin masih ada yang bertanya, kenapa sih barang impor itu tetap dikenakan pajak? Alasannya itu bukan hanya untuk menambah penerimaan negara. Pajak impor itu juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara produk impor dan juga produk dalam negeri. Jika semua barang impor masuk tanpa dikenakan pajak, harga produk dari luar negeri itu bisa menjadi jauh lebih murah, sehingga produk lokal akan sulit bersaing. Selain itu, penerimaan dari pajak impor dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, setiap barang yang masuk ke Indonesia itu akan melalui proses pemeriksaan oleh Bea Cukai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa isi paket itu sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, tidak termasuk barang yang dilarang ataupun yang dibatasi, serta merta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi, proses ini bukan hanya untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan kegiatan impor berjalan dengan tertib. Nah, kalau kamu mau belanja dari luar negeri, ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan biar bisa lebih hemat. Yang pertama, itu cari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan dibeli dikenakan pajak dan berapa perkiraan biaya yang harus dibayar. Yang kedua, jika memungkinkan, pilih marketplace yang sudah bekerja sama dengan Bea Cukai. Biasanya pajaknya itu sudah dibayarkan saat proses check out, sehingga ketika barang sampai itu kita tidak perlu membayar biaya tambahan lagi. Yang ketiga, manfaatkan website atau aplikasi resmi Bea Cukai untuk mencari informasi mengenai aturan impor dan menghitung estimasi pajak sebelum melakukan transaksi. Yang terakhir, yang keempat, jangan mudah tergiur dengan harga yang terlihat lebih murah. Sebelum membeli, itu pastikan kita sudah memperhitungkan seluruh biaya yang mungkin dikenakan agar tidak menyesal setelah barang sampai. Dari pembahasan tadi, itu kita bisa memahami bahwa pajak barang impor itu bukan bertujuan untuk mempersulit masyarakat yang ingin belanja dari luar negeri. Sebaiknya, pajak impor itu memiliki peran penting dalam melindungi industri dalam negeri, menjadi salah satu sumber penerimaan negara, serta membantu pemerintah mengawasi barang yang masuk ke Indonesia, agar tetap aman dan juga sesuai dengan peraturan. Sebagai konsumen yang bijak, sudah seharusnya kita itu memahami aturan perpajakan sebelum melakukan transaksi dari luar negeri. Dengan begitu, kita bisa memperkirakan biaya yang harus dibayar, menghindari pengeluaran yang tidak terduga, dan berbelanja dengan lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak video edukasi dari kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan itu dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pajak barang impor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.